What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast Willy Kun. Nah, hari ini gue akan menceritakan kepada kalian kisah yang lagi viral di dunia, yaitu tentang meninggalnya seorang gadis berumur 19 tahun yang bernama Kelshin. Kelshin ini adalah seorang mahasiswi yang ikut demonstrasi melawan kudeta yang terjadi di Myanmar. Tapi sayangnya di usianya yang sangat muda sekali dan di usianya yang masih memperjuangkan negaranya itu, dia harus meninggal karena kepalanya ini ditembak dengan peluru tajam oleh anggota militer karena ikut demonstrasi ini. Nah, meninggalnya Kelshin ini bersamaan dengan 38 orang lainnya. Jadi di situ benar-benar demonstrasi ini chaos banget. Nah, buat kalian yang udah penasaran siapa sih Kelshin ini, apa yang terjadi di Myanmar, nah WNI di Myanmar itu bagaimana sekarang, bakal gue ceritain ke kalian dan bakal gue kasih tahu gimana keadaannya di situ. Nah, tapi sebelum gue cerita itu semua, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, ada di pojok kanan video kalian. Kemudian kalau kalian lihat tombol loncengnya, jangan lupa kalian klik biar kalian mendapatkan notifikasi kalau gue update video terbaru. Jadi kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi dan hal-hal unik di dunia ini. Nah, habis kalian nonton video ini juga jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, biar mereka juga mendapatkan informasi yang menarik. So, langsung aja kita ngebahas tentang kasus yang lagi viral di dunia ini, apa yang terjadi di Myanmar dan siapa sih Kelshin itu. Langsung aja kita bahas. Nah, langsung aja gue bakal ngebahas siapa sih Kelshin ini. Kelshin adalah seorang mahasiswi di Myanmar yang lahir pada tahun 2002. Jadi pada saat itu dia itu berumur 19 tahun dan dia ini beragama Buddha pada saat itu. Karena banyak banget yang nanya di gue di TikTok, di Instagram, Kelshin ini agamanya apa sih? Gue sebenarnya nggak ada apapun, maksud apapun, tapi ingin menjawab pertanyaan kalian. Dia itu beragama Buddha, dia itu seorang Buddhis. Nah, selain itu Kelshin juga dikenal dengan panggilan Angel. Di sini dia itu ikut demonstrasi karena buat kalian yang belum tahu, 1 bulan yang lalu di Myanmar itu terjadi kudeta yang awalnya ini karena ada konflik tentang pemilu di situ. Jadi di sini ada terjadi pemilu dan partai oposisinya itu yang dari militer menganggap itu ada kecurangan sehingga mereka nggak menerima dan akhirnya mereka melakukan kudeta di pemerintahan pada saat itu dan berhasil. Dan akhirnya hasil dari kudeta ini terjadilah demonstrasi yang mendukung pemerintahan yang terpilih pada saat itu, termasuk Angel di sini yang mau menyuarakan suaranya. Karena di Facebooknya itu diketahui rupanya Angel juga telah melakukan pemilihan pertama dalam hidupnya pada saat itu karena berumur 19 tahun dan memberikan suaranya, dan pada saat itu suara yang dia pilih itu menang dan dianggap itu tidak ada kecurangan sama sekali. Nah, terjadi kudeta ini benar-benar dia menganggap apa sih yang terjadi di negaranya ini, kenapa semua itu tidak diselesaikan dengan demokrasi gitu. Jadi akhirnya Angel pun berniat untuk turun di jalanan dan akhirnya dia turun di jalanan pada tanggal 3 Maret 2021 yang telah direstui oleh ayahnya. Di situ sebenarnya terjadi awalnya dikatakan kalau demonstrasi ini adalah demonstrasi yang tidak ricu sama sekali, demonstrasi yang damai. Tapi akhirnya dari pihak pemerintahan yang sedang memimpin atau pihak militer pada saat itu ingin membubarkan massa secara paksa menggunakan gas air mata. Nah, karena terjadi cekcok di situ, terjadi pertikaian di situ, sudah dilempari dengan gas air mata. Akhirnya Angel pun melakukan satu niat baik untuk melindungi teman-temannya yang sedang demonstrasi pada saat itu dengan cara menendang keran yang ada di pinggir jalan agar teman-temannya ini yang matanya terkena gas air mata itu bisa mencuci matanya ini dan bisa melihat lagi, jadi lebih aman. Nah, tapi tidak diduga-duga sama sekali pada saat itu pihak militer itu malah menggunakan peluru tajam untuk membubarkan massa pada saat itu. Mendengar hal ini atau mengetahui hal ini, Angel juga mengatakan kepada teman-temannya yang ada di sekitar pada saat itu kalau mereka itu harus menunduk, jangan berdiri karena bisa aja terkena di bagian kepala. Jadi itu Angel pada saat itu walaupun keadaan sudah chaos, dia masih sempat untuk melindungi teman-temannya dan mengatakan tetap tundukkan kepala kalian, jangan sampai berdiri, nanti kalian kenapa-napa, nanti pelurunya itu kena kepala kalian. Tapi tidak disangka-sangka malah Angel lah yang terkena peluru tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di saat demonstrasi itu nih, biar gue langsung kasih lihat kalian videonya aja apa yang terjadi pada saat itu nih. Kita nonton bersama-sama. Ini adalah video pertama di mana keadaan masih bisa terkontrol dan massa masih bisa memberikan aspirasinya. Nah, di sini kita lihat Angel mengatakan dia tidak takut, dia ingin kebebasan di negara ini, dia ingin demokrasi di negara ini tetap ada gitu, jangan diselesaikan dengan kudeta. Dan kalian bisa baca di sini dia bilang I can die now but I will never forgive you. Jadi dia mengatakan kalau dia itu kalau mau meninggal dia itu udah siap banget.
pada saat itu. Tapi dia tidak akan pernah tidak akan pernah memaafkan pemerintahan yang terjadi pada saat itu. Dan akhirnya ini video pertama sudah selesai. Di sini kita bisa lihat video kedua di mana detik-detik keadaan itu sudah mulai chaos. Nah, di sini kita bisa lihat juga Angel itu sudah menggunakan pakaian hitam yang ada tulisannya adalah everything will be okay. Yang artinya adalah semuanya akan baik-baik saja. Tapi keadaannya malah seperti ini nih, sangat memburuk banget. Mereka sudah dilempar oleh gas air mata. Kemudian mereka juga lihat nih di sini udah harus merangkak berjalannya karena itu mereka diserang dengan peluru tajam, guys. Nah, di sini kan akan lihat sosok Angel itu ada di posisi depan juga. Jadi dia itu juga benar-benar udah merangkak, udah nggak bisa jalan berdiri. Kalian bisa dengar ya suaranya itu, suara kericuannya. Jadi benar-benar di sini masa juga udah nggak berani untuk berdiri. Padahal demonstrasi ini dikatakan adalah demonstrasi yang damai. Masyarakat atau para demonstrasi pada saat itu juga mengeluarkan aspirasinya tidak menggunakan senjata apapun. Mereka cuma ingin suaranya itu didengar, tapi mereka ini malah dibubarkan dengan cara seperti ini dan akhirnya mereka itu mundur perlahan-lahan. Nah, kita bisa lihat nih keadaannya benar-benar udah chaos banget dan ini Angel yang baju hitam di tengah ini nih yang menangkap. Kalian bisa lihat dia mulai mundur perlahan-lahan karena benar-benar udah nggak bisa berdiri lagi. Dan ini benar-benar keadaannya udah sangat, mereka terpukul mundur nih. Lihat tuh, gas air matanya tuh udah benar-benar udah parah banget ya. Jadi kerusuhannya gue sampai menceritakannya ini merinding di sini, guys. Karena gue tahu pasti keadaan seperti ini chaos banget, nggak bisa berpikir apa-apa lagi. Tapi di sini Angel dengan sangat beraninya, dia itu masih di garis terdepan dan melindungi teman-temannya tuh. Dia masih memperhatikan sekitarnya untuk mencari teman-temannya, apakah teman-temannya ada yang terluka, apakah ada yang bagaimana. Karena setelah kejadian ini juga kenyataan dari kesaksian dari temennya mengatakan kalau Angel itu selalu bilang kepada teman-temannya tetap lindungi kepala kalian, jangan berdiri. Kemudian dia juga merawat teman-temannya yang terluka pada saat itu. Jadi kalau mereka ada terluka di bagian tangan, di bagian kaki gitu, dia masih sempat menolongnya dan membawakan ke tempat yang lebih aman. Jadi ini benar sosok Angel tuh benar-benar kayak dia mau mengeluarkan suaranya dan dia itu ingin melindungi teman-temannya pada saat itu. Jadi benar-benar sosok yang ingin melindungi seseorang lah. Tapi benar-benar nggak bisa kita bayangin orang yang seperti ini malah pada hari itu harus menjadi korban yang sudah tidak bisa diselamatkan sama sekali, guys. Lihat nih, keadaannya udah benar-benar chaos banget ya. Bahkan yang merekam juga udah nggak bisa merekam dengan benar karena mereka itu sudah dihujani dengan nggak bisa apa-apa lagi, guys. Dan akhirnya setelah video ini diketahui temannya itu, teman yang bersama Angel, mendapatkan pesan yang dia bahkan tidak bisa percaya juga. Dia mendengar kalau ada seorang korban yang akhirnya itu tidak bisa diselamatkan lagi karena terkena peluru tajam di bagian belakang kepalanya ini. Dan setelah dia mengetahui rupanya memang benar firasatnya itu, yang terkena peluru tajam ini adalah Angel pada saat itu. Dia tuh tergeletak di pinggir trotoar, sudah tidak bernyawa lagi, sudah tidak bisa diselamatkan. Dan temennya itu masih nggak percaya, dan sampai di Facebook, sampai di berita itu udah ngeliat, wow, rupanya ini memang benar sosok Angel yang sedang berjuang di garis terdepan pada saat itu. Setelah mengetahuinya ini, orang tuanya, keluarganya, teman-temannya, bahkan seluruh masyarakat Myanmar itu nggak bisa percaya apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Ada 38 korban pada saat itu yang semuanya meninggal karena terkena peluru tajam dari anggota militer. Setelah mengetahui ini, akhirnya Angel pun dibawa ke rumahnya dan ayahnya benar-benar sedih karena kalau kalian nggak tahu nih, keluarga, fakta menarik dari keluarga si Angel itu adalah ayahnya itu adalah seorang sosok sederhana. Dia itu adalah seorang pemangkas rambut. Dia itu bahkan sebelum Angel pergi berdemonstrasi, ayahnya ini sempat memberikan restu kepada Angel kalau dia itu boleh menyuarakan suaranya, dia boleh berjuang untuk negaranya. Ayahnya telah memberi restu, tapi pada saat itu ayahnya juga nggak nyangka Angel akan pulang dalam keadaan seperti itu. Nah kemudian terus ayahnya ini juga adalah seorang single parent. Jadi benar-benar Angel ini adalah satu-satunya orang yang bisa disayang oleh ayahnya. Dia juga dikenal sebagai anak yang disayang oleh keluarganya. Tapi keluarganya dan ayahnya sendiri benar-benar nggak bisa kepikiran lagi anaknya itu
anak yang mereka sayangi, Angel, Kelsey ini harus meninggal dalam keadaan seperti ini gitu, harus pulang seperti itu. Tapi perjuangannya tidak sia-sia. Perjuangannya benar-benar dihargai oleh masyarakat Myanmar pada waktu itu, dan kita bisa lihat ini adalah sesi pemakaman si Angel pada waktu itu. Orang-orang berkumpul, orang-orang memberikan penghormatan terakhir, dan kalau kalian lihat garis 3 seperti ini adalah tanda dari demonstran yang mengatakan kalau mereka itu mau demo dengan damai, mau keadilan untuk negaranya. Tapi yang terjadi malah seperti ini, guys. Benar-benar sangat menyayat hati gua juga sih ini kejadian seperti ini, karena dia itu membela negaranya. Tapi entah mengapa seperti ini. Tapi kita bisa lihat ya antusias masyarakat Myanmar untuk menghormati apa yang telah dilakukan oleh Angel pada saat itu. Dan gue juga mau kasih tahu ke kalian fakta uniknya dari Angel ini. Memang dia itu dikenal sebagai orang yang sangat suka melindungi sekitarnya, dan karena dia itu adalah seorang atlet taekwondo juga. Dia belajar taekwondo yang tujuannya itu adalah melindungi orang-orang di sekitarnya pada saat itu. Dan selain atlet taekwondo juga, dia itu adalah seorang penyanyi dan penari. Dan sebelum dia meninggal tuh bahkan dia sempat ngeluarin satu single di channel YouTube-nya yang berjudul ada No Reason atau Tidak Ada Alasan. Kalau kalian yang penasaran, kalian bisa cek videonya di bawah di link deskripsi, bakal gua taruh linknya, silahkan kalian lihat. Suaranya itu sangat bagus sekali. Dan fakta yang sangat-sangat menyayat hati semua orang, Angel ini sudah mempersiapkan apa yang terjadi, apa kejadian yang akan terburuk menimpanya. Karena rupanya diketahui di Facebooknya itu, Angel telah menulis golongan darahnya dan sebuah pesan yang mengatakan kalau dia itu sudah sangat siap banget kalau dia itu tidak pulang dalam keadaan hidup-hidup, atau bisa dibilang seperti ini keadaannya. Bahkan dia mengatakan kalau apapun terjadi kepada dia, tidak usah bersedih, tapi dia itu ingin mendonorkan organnya ini kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi benar-benar sosok Angel ini adalah orang yang sangat peduli banget dengan sekitarnya. Dia pengen melindungi semua orang yang biasa dia lindungi. Jadi benar-benar sangat sedih banget. Dan sangat tragisnya juga, kan kejadian ini pada tanggal 3 dan besoknya Angel ini akhirnya sudah dikuburkan pada tanggal 4. Pemerintah yang tidak percaya apa yang terjadi kepada Angel karena masalah ini menjadi viral, bahkan memaksa untuk membongkar paksa makam dari Angel itu pada tanggal 6. Nah, hal ini kan sudah ketahuan kalau Angel itu, kalau misalnya luka dari peluru tajam tuh kan jelas banget di belakang kepala kan. Nah, tidak perlu pembongkaran lagi sepertinya. Nah, hal ini dianggap oleh keluarga dan masyarakat Myanmar itu adalah satu bentuk penghinaan terhadap keluarga dari Angel tersebut. Tapi akhirnya memang makam Angel tetap dibongkar, dan setelah dibongkar, kalian tahu apa yang diketahui oleh pemerintah? Pemerintah sendiri mengatakan kalau Angel itu meninggal karena peluru tajam yang bersarang di kepalanya dari hasil yang menembus dari kepala belakangnya itu. Jadi sudah dikonfirmasi oleh pemerintah sendiri, bahkan Angel meninggal karena hal seperti itu yang sangat mengerikan pada saat itu. Jadi benar-benar gue sangat bersedih sih mendengar hal ini. Angel itu adalah sosok yang memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan negaranya, memperjuangkan suaranya sendiri, memperjuangkan suara orang lain juga, walaupun dia harus berkorban hingga akhir hidupnya. Jadi gue dari kejadian ini benar-benar salut banget sama Angel. Semoga di Myanmar itu menjadi lebih baik, tidak terjadi kerusuhan sama sekali. Nah, buat informasi WNI yang ada di Myanmar, ini juga updatean dari KBRI di Yangon pada saat kejadian ini, tepatnya pada tanggal 3 dan 4, mengatakan kalau di Myanmar itu sekarang sudah siaga 2. Keadaan itu benar-benar cukup chaos. Tapi dari keadaan ini juga KBRI mengatakan WNI yang ada di Myanmar diharapkan jangan keluar dari rumah, jangan beraktivitas di luar rumah dulu, kalau bisa di dalam rumah dulu. Kemudian kalau tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak, diharapkan untuk mempertimbangkan diri bisa kembali ke tanah air. Karena takutnya ada bagaimana kan, KBRI juga menyarankan hal seperti itu. Tapi kalau misalnya WNI yang ada di Myanmar, khususnya di Yangon, membutuhkan perlindungan dari KBRI, jangan segan-segan untuk meminta pertolongan. Langsung saya hubungi kontak KBRI untuk meminta perlindungan, karena KBRI sudah sangat siap sekali melindungi warga negara Indonesia yang ada di Myanmar pada saat ini. Dari kejadian ini juga gue sangat turut berduka dari kepergiannya Kelsey. Dia adalah sosok yang sangat pemberani, sosok yang rela berkorban. Gue yakin
banyak orang yang ingin suaranya diperjuangkan tapi mereka tidak berani turun memperjuangkan suaranya. Apalagi seorang sosok Angel ini yang berani turun di jalanan untuk memperjuangkan suaranya dan untuk memperjuangkan suara di negaranya, suara masyarakat yang dianggap telah ditindas oleh anggota militer di Myanmar pada saat ini. Nah, dari kejadian ini juga sudah viral di mana-mana. Update-annya juga di Myanmar sekarang keadaannya masih sedikit terguncang gitu, belum normal sama sekali. Jadi gimana pendapat kalian guys dari kejadian ini? Coba tinggalin di kolom komentar, gue pengen tahu guys. Nah, itu dia video hari ini guys, tentang kisah yang terjadi di Myanmar. Siapa sih sosok Kyaw-Sin? Semoga kalian sudah mengetahuinya, dan gue juga berharap kita bisa berdoa lah sama-sama agar Kyaw-Sin bisa tenang di sana, agar di Myanmar juga bisa tenang lagi, bisa normal lagi ya guys ya. Nah, itu dia guys video hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, ke keluarga kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk selalu support gue. See you guys in the next video.